Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat YouTube yang insyaallah kita semua dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari raya besar umat Islam yakni Idul Adha telah usai. Kemudian syariat kurban alhamdulillah telah kita laksanakan. Dan ini menandakan bahwa kita semuanya sudah menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang tahu tentang apa yang disyariatkan oleh Allah, tahu apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan kita paling tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sadar bahwa yang namanya perintah pasti mengandung pelajaran yang besar dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa dari mulai kita mendaftarkan diri untuk berkurban, kemudian kita mengikuti ritual penyembelihan hewan kurban, kemudian kita membagi-bagikan daging kurban, dan pada akhirnya kita memakan daging kurban itu bersama dengan keluarga, sahabat, dan tetangga. Ini sebenarnya menyimpan banyak pelajaran dalam hidup kita. Paling tidak hadirin sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama, bahwa berkurban itu sebenarnya adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ingat, ketika kita cerita tentang kurban, pasti kita ingat surah Al-Kautsar dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala di awal menegaskan kepada kita, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh aku telah banyak memberikanmu kenikmatan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah? "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Artinya apa? Artinya Allah mendoktrin kita dari awal bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak rezeki yang Allah titipkan untuk kita, begitu banyak keberkahan hidup yang Allah berikan untuk kita. Lantas yang Allah perintahkan dari itu semuanya apa? Fasholli lirabbik. Maka salatlah kepada Tuhanmu, kemudian lanjutkanlah dengan wanhar, berkurban. Ini sebenarnya memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Sesungguhnya syariat ibadah salat yang kemudian dilanjutkan dengan kurban, ini merupakan bahagian dari wujud rasa syukur kita. Karena di awal Allah ingatkan bahwasanya sungguh aku telah banyak memberikanmu kenikmatan. Kemudian kita disuruh sholat, kemudian kita disuruh untuk berkurban. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan syariat kurban, sebenarnya syariat itu adalah wujud rasa syukur kita atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya di sini juga Allah ingin mengingatkan kita, hadirin. Kenapa Allah mengingatkan kita? Karena banyak orang yang ketika mendapatkan kenikmatan dia lupa sama Allah. Begitu dia susah, ya Allah, aku susah banget nih ya Allah. Ya Allah, aku sepertinya butuh banyak rezeki nih ya Allah. Aku ya Allah, banyak keluhan yang disampaikan kepada Allah. Tapi begitu dia senang, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya dalam sejarah kita lihat adalah Sa'labah. Sa'labah yang dulu sangat susah hidupnya. Kemudian dia pergi ke masjid rajin dan dia harus cepat pulang. Kenapa? Karena sarung yang digunakannya itu harus bergantian dengan istrinya. Kemudian Rasulullah mendoakan Sa'labah, kemudian memberikannya kambing. Setelah itu dipelihara, diternak dan kemudian banyaklah kambingnya. Kemudian setelah banyak kambingnya, kemudian dia lupa untuk beribadah kepada Allah, jarang ke masjid. Kemudian beliau juga lupa untuk mengeluarkan zakat ternak yang dia milikin. Artinya apa, hadirin? Sesungguhnya Allah tuh sayang sama kita. Allah ingatkan kita, hei yang punya duit, hei yang punya rezeki, hei yang punya harta, ingat, setelah banyak kuberikan harta kepadamu, kata Allah, maka sholatlah kepadaku dan berkurbanlah.
Ingat, dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "Mau wajada sa'ah wa lam yudhi fala taqrabanna hadza musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak mau berkurban, kata Nabi, jangan engkau dekati tempat salat kami. Subhanallah, kurban yang sudah kita laksanakan adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita dengan syariat kurban ini bisa meningkatkan silaturahmi. Dari ibadah kurban yang kita laksanakan, kita mendaftar. Kalau kita di Indonesia layaknya itu membentuk panitia kurban. Kita daftar ke panitia kurban, kemudian di hari H kita melakukan penyembelihan. Begitu di hari H kita melakukan penyembelihan, nampaklah nilai silaturahminya. Silaturahmi itu adalah hubungan kasih sayang kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Direncanakan atau tidak direncanakan, ternyata memang kurban itu adalah salah satu ibadah yang merekatkan silaturahmi di antara kita semuanya. Coba lihat, begitu penyembelihan hewan kurban berlangsung, banyak orang berdatangan, banyak orang hadir ingin menyaksikan. Mohon maaf, walaupun dia tidak berkurban, dia punya semangat untuk menyaksikan penyembelihan kurban yang ada di sekitar rumahnya, dan silaturahmi pun terjalin dengan baik. Ingat hadirin, bahwa kurban itu ternyata menyimpan pelajaran yang Allah inginkan untuk kita, bahwa kita harus terus mempererat tali silaturahmi di antara kita dengan keluarga, dengan sahabat, dan dengan tetangga kita. Ingat, jalinan silaturahmi yang baik itu menentukan kehidupan kita yang baik. Karena kalau kita baik dengan keluarga, kita baik dengan sahabat, kita baik dengan para tetangga, maka itu tanda bahwa ada sebuah kebahagiaan besar dalam hidup kita. Mencari musuh berapapun banyaknya itu gampang hadirin, tapi mencari teman, sahabat, dan keluarga, orang terdekat dengan kita, itu memang sangat sulit, apalagi untuk kebersamaan dalam hidup kita. Ingat, kurban mengajarkan kita untuk memperkuat silaturahmi. Apa sih untungnya silaturahmi? Paling tidak Rasul bersabda, barang siapa yang mau dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hubungkanlah tali silaturahim. Apalagi Allah juga mengancam melalui Rasulullah SAW dalam hadis. Kata Rasul, la yadkhulul jannata qati', tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah syariatkan kepada kita kurban. Di dalam pelaksanaan syariat kurban, ternyata ada nilai-nilai silaturahmi yang Allah ingin perkuat dalam kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga, dan berkeluarga. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ingin menunjukkan rasa saling berbagi di antara kita. Ingat, Allah memberikan ruang kepada kita untuk berbagi. Berbagi kepada siapa? Kepada tetangga. Berbagi kepada siapa? Kepada keluarga. Berbagi kepada siapa? Kepada seluruh sahabat-sahabat kita. Mungkin kita pernah membaca dalam surah Al-Hajj ayat 37 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu berfirman bahwa bagian kurban itu bagian kurban itu dibagi menjadi 3. Pertama untuk orang yang merelakan hartanya, yang kedua untuk orang yang tidak meminta-minta atau orang kaya, baru kemudian yang ketiga adalah untuk orang yang meminta-minta atau orang miskin. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa 3 ini menetapkan ukuran bahwa kurban itu sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk orang kaya, dan sepertiga untuk orang miskin. Artinya apa? Kita berbagi tidak mengenal yang namanya kaya atau miskin. Kalau kita punya daging kurban, kepada kaya kita kasih, itu sebagai hadiah untuknya. Tapi kalau kita punya hewan kurban, daging kurban, kita bagi kepada yang miskin, itu sedekah namanya. Dan ini bahagian dari syariat yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlalu konsentrasi kepada hubungan dengan Allah, tapi kita juga harus konsentrasi kepada hubungan kita dengan sesama manusia. Ingat, kepedulian sosial ini yang mungkin detik-detik ini, di akhir-akhir ini, khususnya di kehidupan perkotaan dan sebagainya, pelan-pelan mulai pudar. Kenapa? Individualisme semakin menggelora dalam diri manusia, tapi kolektivisme, kebersamaan itu seolah-olah semakin pudar dalam kehidupan kita. Nah, artinya bahwa ibadah kurban itu mengajarkan kita tentang ibadah yang membuat kita bisa saling berbagi. Yang terakhir, yang keempat,
bahwa ibadah kurban itu memberikan pelajaran bahwa kita yang selalu melaksanakan syariat kurban, maka itulah cara kita untuk memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang berkurban insya Allah akan mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kurban itu menafkahkan rezeki kita di jalan Allah, menginfakkan rezeki kita di jalan Allah, mengikhlaskan rezeki kita di jalan Allah. Dan kalau kita ikhlas dan kalau kita memang benar-benar tulus untuk menyedekahkan harta kita di jalan Allah dengan syariat kurban, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Rasul pernah bersumpah bahwasanya orang yang rajin sedekah, kata Rasul, tidak akan pernah jatuh miskin. Apalagi dengan kurban, maka Rasul mengatakan orang yang berkurban maka jalannya menuju surga akan dimudahkan oleh Allah dengan ibadah kurban yang dilaksanakannya itu. Ingat, Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Ketakwaannya itu dimaknakan dengan keikhlasannya. Maka hadirin sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, ikhlaskan, insya Allah tunggu balasan, tunggu keistimewaan, tunggu keutamaan, dan tunggu anugerah yang besar dari Allah berupa rezeki yang halal lagi baik yang datang dari Allah dari tempat yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita yang tahun ini berkurban dimurahkan rezekinya oleh Allah, dan tahun depan kita bisa berkurban kembali, berbagi dengan sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.